Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'abad. Saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan di dunia ini setiap saatnya, setiap waktunya, itu akan dinilai oleh Allah dan dicatat oleh malaikat-malaikatnya yang bertugas mencatat amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Apakah yang dilakukan itu amal soleh atau bukan? Apakah yang dilakukan itu punya nilai ibadah atau tidak? Dan itu harus kita ketahui sehingga kita dalam melakukan segala sesuatunya di dunia ini ya harus diperhitungkan. Jangan sampai kita melakukan hanya menuruti hawa nafsu sehingga tidak memikirkan apakah ini punya nilai ibadah, punya nilai baik buruk atau tidak. Jangan sampai kita juga tidak berpikir apa yang dilakukan itu salah atau benar, dan jangan sampai kita hanya mengikuti hawa nafsu yang penilaiannya hanya enak atau tidak enak, senang atau tidak senang ketika melakukan segala sesuatu aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian juga apa yang kita lakukan itu nilainya juga beragam. Umpama dalam hal kebaikan, kalau dibentuk sebuah angka mungkin ada nilainya 6, ada yang 7, ada yang 8 atau 9 atau 10. Dalam hal keburukan juga mungkin seperti itu. Dan juga kalau di dalam agama ada istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jadi kita juga harus tahu itu. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang punya nilai haram, yang mengarah sebuah dosa. Jadi harus kita ketahui itu. Sehingga kalau kita tahu mana yang harus kita prioritaskan atau kita utamakan, mana yang tidak harus, umpamanya yang mubah. Kalau mubah itu kan ya boleh-boleh saja, tidak ada sebuah keharusan, kewajiban. Kalau tidak dilakukan bersalah atau dosa umpamanya, kan tidak seperti itu. Sunnah pun juga kita harus tahu itu sesuatu yang baik kalau kita bisa melakukannya, tapi tidak sampai kalau tidak melakukan
itu kita berdosa. Biasanya kita pahami seperti itu. Beda dengan yang wajib. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Kecuali ada uzur, halangan tertentu. Seperti umpamanya kalau puasa bulan suci Ramadan, kalau sakit ya boleh tidak puasa, diganti dengan hari yang lain. Kalau sakitnya parah, tidak memungkinkan akan sembuh, ya boleh diganti dengan fidyah, sehingga tidak puasa, tidak disalahkan. Umpama seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui agar kita itu tiap melakukan sesuatu insya Allah mengarah yang benar, yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya kita harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang tidak. Jadi ada istilah mana yang primer dan mana yang sekunder. Jangan sampai kita itu terbalik, yang wajib menjadi mubah, yang mubah menjadi wajib, umpama seperti itu. Dan itu banyak yang terjadi di dalam umat Islam, khususnya umpamanya kalau bulan puasa itu biasanya umat Islam beramai-ramai, berbondong-bondong di malam hari melakukan sholat tarawih di masjid ataupun musola. Dan itu sebenarnya suatu hal yang baik. Dan kalau niatnya benar-benar lillahi ta'ala, ya insya Allah menjadi amal soleh. Hanya saja yang menggelitik di pikiran, yaitu ketika setelah lewat bulan suci Ramadan, bulan-bulan yang lain mereka tidak sholat di masjid atau di musola. Seakan-akan sholat tarawih itu wajib, sedang sholat yang 5 waktu seakan-akan tidak wajib. Sehingga yang kita lihat ya seperti itu, ramainya masjid dan musola ketika bulan suci Ramadan. Tapi bulan yang lain sepi, mereka tidak hadir sholat berjamaah di masjid atau musola. Artinya ini ada sesuatu yang kurang pas atau keliru cara memahaminya, boleh jadi seperti itu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, padahal sholat tarawih itu tidak wajib. Kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa kan, seperti itu. Tapi di bulan suci Ramadan seakan-akan itu wajib. Sedang yang benar-benar wajib 5 waktu di bulan yang lain tidak dilakukan di masjid atau musola biasanya. Mungkin dikerjakan di rumah. Kalau dikerjakan.
Nah, itu yang harus kita ketahui, salah satu contoh bahwa masyarakat kita masih banyak yang awam tentang agama, yang belum tahu mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Termasuk umpamanya masalah marah. Itu juga di bulan suci Ramadan sering ada yang nyeletuk atau berkata kepada temannya, mungkin umpamanya mengatakan di bulan puasa tidak boleh marah, nanti puasanya batal. Kata-kata itu ya baik sebenarnya, tapi kan seakan-akan kata-kata itu bisa kita pahami bahwa yang namanya marah itu yang tidak boleh, ya khusus di bulan Ramadan, bulan puasa. Sedang di bulan yang lain tidak masalah. Padahal ya sama saja, di bulan puasa ataupun tidak, kita itu seharusnya ya tidak boleh marah. Karena juga sudah jelas di dalam salah satu hadis Rasul menyampaikan, wala taghdab walakal jannah. Janganlah kamu itu marah, maka bagimu surga. Dan hadis itu juga tidak menunjukkan khusus di bulan Ramadan, bulan puasa, tapi di bulan-bulan yang lainnya pun juga seharusnya kita jangan marah. Nah, ini sebuah contoh yang sangat jelas bahwa umat Islam atau kita ini kadang-kadang melakukan hal-hal yang kurang tepat atau boleh dikatakan ya keliru, karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau tidak memahami sesuatu itu seperti yang seharusnya. Kemudian juga kaitannya umpamanya kehidupan ini. Kehidupan kita itu kan terus berjalan, dan usia itu juga bukan nambah, tapi terus berkurang dan lain sebagainya. Artinya kita itu sebenarnya ya dikejar waktu. Waktu semakin pendek, semakin sedikit. Maka kalau waktu itu semakin sempit, pendek, maka seharusnya kita itu melakukan sesuatu ya yang pokok atau yang utama, yang diprioritaskan dulu dalam hidup ini. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak prioritas tadi kita utamakan, sedang yang diprioritaskan seharusnya malah bisa jadi cenderung kita lupakan, kita lalaikan. Itu jangan sampai terjadi sebenarnya. Umpamanya masalah anak muda, anak remaja, itu sebenarnya dia itu mendekati sebuah masa yang sangat penting baginya, yaitu setelah muda, dewasa, nanti dia akan masuk ke jenjang pernikahan, berumah tangga, kemudian bermasyarakat. Dan itu kan banyak
hal yang harus mereka miliki, bekal untuk sebuah rumah tangga, bekal untuk nanti terjun di masyarakat, bagaimana dia nanti jadi seorang ayah yang baik, jadi seorang ibu yang baik, kemudian jadi anggota masyarakat yang baik, bagaimana juga dia nanti bagaimana jadi suami yang baik, istri yang baik. Itu kan harus ada ilmunya, ada pelajarannya, dan itu harus kita berikan. Karena boleh jadi di sekolah ya tidak ada pelajaran itu. Jadi kita-kita yang tua ini harus memberikan anak-anak kita itu bekal untuk anak kita, untuk masa depan mereka menghadapi apa yang saya sebutkan tadi. Dan itu sangat penting. Walaupun yang lain ya boleh-boleh saja, mubah, tapi jangan sampai yang pokok itu ditinggalkan. Itu yang sangat kita sayangkan kalau sampai kita meninggalkan hal yang pokok tadi. Umpamanya anak-anak kita yang masih anak-anak, masih remaja, masih sekolah, itu jangan sampai kita hanya memberikan kepada mereka atau memprioritaskan kepada mereka hal-hal yang sebenarnya tidak mengarah ya yang sangat pokok, sangat penting tadi, atau mengarah wajib. Cuma seperti hanya diberikan keterampilan bisa menyanyi umpamanya, bisa memainkan alat musik, umpama seperti itu, atau kegiatan bersenang-senang yang lainnya, kumpul-kumpul umpamanya, tapi tidak diberikan wejangan ataupun bekal apa saja yang harus mereka miliki untuk masa depan atau masa tua mereka ketika mereka sudah ya berkeluarga, punya suami atau istri atau punya anak, dan juga bagaimana nanti mereka jadi anggota masyarakat yang baik, umpama seperti itu. Nah, ini yang seharusnya kita yang tua-tua harus memikirkan, harus mengambil tindakan. Kalau anak-anak kita dibiarkan begitu saja tanpa bekal, nanti yang salah siapa? Yang salah ya kita-kita, orang tua. Kalau salahnya hanya sekedar hitung-hitungan, 1 tambah 1 sama dengan 5 umpamanya, ketika menghitung itu salah, tapi kan tidak sampai dia berdosa karena salah menghitung. Tapi kalau kaitannya salah menyikapi kehidupan ini, menjalankan kehidupan ini, maka salahnya itu bisa mengarah dosa yang akan menjadi sebuah hukuman nantinya di akhirat. Umpamanya karena tidak diberi bekal dari orang-orang tua, sehingga ketika menikah dia tidak tahu sebagai suami yang baik itu seperti apa, sebagai seorang istri yang baik itu seperti apa, sebagai orang tua yang baik kalau nanti punya anak itu seperti apa. Dia tidak tahu, walaupun ketika menikah sudah diberi nasihat
oleh KUA, oleh kantor urusan agama. Tapi kan hanya berapa? Padahal kehidupan ini panjang, tidak hanya sehari dua hari, dan harus banyak ilmu yang dimiliki tentang kehidupan ini. Dan jangan sampai juga seperti sebuah ayat di dalam Al-Quran yang pengertiannya bahwa ada orang yang masuk neraka kemudian ditanya oleh malaikat, apakah dulu ketika hidup di dunia nggak ada yang mengasih tahu? Jawaban mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada, dan di situ artinya orang yang masuk neraka itu karena sudah dikasih tahu bahwa yang benar itu ini, yang salah itu ini, jadi orang tua yang baik itu begini, jadi suami atau istri yang baik begini, jadi anak ya begini, umpamanya sudah. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, maka itu menjadi dosa, maka akan jadi hukuman, dan Allah menghukum orang yang bersalah itu, ya Allah tidak salah. Allah tidak akan pernah mendoliminya. Jadi orang yang masuk neraka itu karena sudah ada yang memberitahu bahwa yang baik itu seperti ini, yang buruk seperti itu. Dan masalahnya bagaimana kalau anak-anak kita itu belum dikasih tahu bagaimana menjadi anak yang baik, menjadi remaja yang baik, dan nanti juga akan menjadi orang tua atau suami atau istri yang baik. Siapa nanti yang akan disalahkan? Siapa yang nanti akan mendapat hukuman? Nah, ini yang mengerikan. Jadi jangan sampai umat Islam nanti disalahkan oleh Allah karena tidak memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Maka disitulah perintah Allah kan sudah jelas di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, bagi yang merasa beriman, ya insya Allah kita itu beriman sebagai umat Islam, kita mendapat tugas perintah dari Allah menjaga untuk keluarga kita dan diri kita itu dari siksa api neraka. Dan bukankah anak-anak kita itu juga keluarga kita yang harus kita jaga? Dan cara menjaganya ya salah satunya ya kita didik, kita bimbing, kita arahkan agar nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan ketika sudah mandiri dia sudah punya bekal untuk hidup menjadi orang yang baik. Dan jangan hanya kita itu yang terbayang, yang terpikirkan bekal masalah materi duniawi saja, sehingga yang terpikirkan nanti anaknya setelah sekolah dari SD, SMP, SMA, terus kuliah jurusan yang diinginkan agar nanti menjadi pegawai, menjadi orang yang bisa cari uang, bisa mandiri, tapi dalam hal duniawi, kesenangan duniawi. Walaupun itu tidak salah, tapi kan hidup ini bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Dan itu artinya ya harus kita persiapkan.
Dan ini yang kadang juga menjadi sebuah keprihatinan. Anaknya suruh sekolah dengan baik, dengan biaya yang banyak, tapi tidak disuruh ngaji, padahal gratis, tidak bayar umpamanya. Sehingga masalah ngaji agar jadi orang baik itu kesannya ya ngaji ya syukur, enggak ngaji ya terserah, kesannya seperti itu, hingga kurang menjadi perhatian urusan akhirat. Padahal Allah sudah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Sebenarnya akhirat itu ya lebih baik dan lebih kekal. Tapi itulah manusia yang mungkin digoda oleh setan dan bala tentaranya, sehingga lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita itu keliru seperti itu. Maka untuk itu mari kita susun kehidupan ini baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, agar bisa melakukan sesuatu mana yang perlu didahulukan, mana yang tidak, atau istilah tadi skala prioritas, mana yang diutamakan, itu yang harusnya. Jadi jangan sampai anak-anak kita dibiarkan hanya mengerjakan hal-hal yang bersenang-senang saja, yang itu hanya untuk kesenangan sementara di dunia, dan itu tidak mendukung atau menjadikan dia lebih iman takwanya atau bisa menjadi orang dewasa yang nanti bertanggung jawab dan lain-lain. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Jadi kita bimbing yang baik anak-anak kita. Mari kita mulai dari diri kita, kemudian keluarga. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.